Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita masuk ke video yang kedua tentang fungsi rasional. Nah, di sini menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi rasional. Nah, sebenarnya untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil, kita cukup mencari asimtot datar dan asimtot tegak. Ya, jadi fungsi rasional ini kuncinya semua ada di asimtot, ya. Nah, daerah asal itu nanti menggunakan asimtot, asimtot ya. Nah, kita lihat asal itu kan daerah asal itu kan sumbu X, daerah hasil itu sumbu Y, ingat-ingat ya. Daerah asal sumbu X, daerah hasil sumbu Y. Nah, yang hasilnya X itu kan dia sumbu apa? Asimtot datar apa asimtot tegak? Asimtot tegak ya. Jadi daerah asal itu dicari dengan asimtot tegak, sedangkan daerah hasil dicari dengan asimtot datar. Nah, kita lihat gambar yang ini ya. Kita ingat-ingat lagi seperti sebelum mencari asimtot tegak dan menentukan asimtot tegak mana, asimtot datar mana, kita cari ujung sama ujung. Pertama ujung ini dengan ujung ini. Dia mendekati angka, angka 1. Berarti kita gambar garis angka 1. Gunakan warna biru kali ya. Ini ya. Nah, dia kan mendekati 1 nih. Nah, ini ya. Tuh, ini angka 1. Kemudian sekarang asimtot satunya lagi. Kita belum tahu nih ceritanya asimtot datar mana, asimtot tegak mana. Saya pakai warna merah deh. Ini ya, ini ujungnya di sini. Jadi dia paling mendekat sama yang mana? Paling dekat sama ini kan nih. Ini ya. Nah yang ini karena dia berdiri berarti asimtot berdiri itu tegak ya, asimtot tegak. Berapa nilai X-nya? X sama dengan apa nih di sini? Habis 1 ya berarti 2. Sedangkan yang ini asimtot datar. Asimtot datar. Berapa nilai Y-nya? Iya, nilai Y-nya. Lihat sini, Y-nya berapa nih? Sebelum 2, ya berarti Y sama dengan 1. Udah dapat nih. Dari sini tinggal masukin berarti daerah asalnya itu asimtot tegak. Asimtot tegak adalah X sama dengan 2. Ya berarti daerah asalnya adalah nilai X di mana X-nya ubah menjadi tidak sama dengan ini. Ya, tinggal diubah jadi tidak sama dengan 2, kemudian X-nya elemen bilangan real. Nah, sama kan nih? Sama kan dengan di sini? Ini juga sama, asimtot datarnya tinggal RF sama dengan Y. Y-nya berapa nih? 1. Berarti ubah jadi tidak sama dengan 1. Y-nya elemen bilangan real. Seperti itu. Mudah ya anak-anak ya untuk menentukannya ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Grafik tidak memiliki nilai di X sama dengan 2. Dengan demikian daerah segrafik adalah di sini grafik tidak memiliki nilai di X sama dengan 2. Kita lihat, kita hapus dulu yang ini ya, yang gambar ibu hapus. Untuk X sama dengan 2, lihat. Dia kan nggak disentuh sama garisnya ya. Ini juga nggak disentuh sama garisnya. Nah, artinya dia tidak memiliki nilai di X sama dengan 2. Dia tidak memiliki nilai di X sama dengan 2. Maka nanti daerah asalnya tinggal X tidak sama dengan 2. X-nya elemen bilangan real. Seperti itu langsung aja. Pokoknya tadi sesuai dengan yang Ibu contohkan ya. Tinggal lihat asimtotnya saja. Sama dengan yang ini, daerah hasil. Lihat. Grafik tidak melalui garis Y sama dengan 1. Kita lihat untuk Y sama dengan 1 nih. Nah, iya benar kan? Dia tidak dilalui. Yang sebelah sini juga dia tidak dilalui. Nah, dari sini dia langsung belok ke sini. Ini juga beloknya tidak dilalui. Nah, maka ini asimtotnya, ini asimtot datar, ini asimtot tegak. Asimtot datar itu untuk daerah hasil, sedangkan asimtot tegak itu untuk daerah asal. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kemudian menggambar sketsa grafik fungsi rasional. Di sini diketahui fungsi rasionalnya adalah sebagai berikut. 1 per X plus 2, X-nya tidak sama dengan min 2. Gambarlah sketsa grafik fungsi Y sama dengan fx. Pertama, menentukan asimtot datar. Oke, lihat fungsinya. Atas atau pembilang gitu ya. Atas atau pembilangnya berupa konstanta ya, berupa konstanta. Berarti bentuk umumnya adalah fx sama dengan k per ax plus b ya. Nih. Balik lagi ke sini. Nah, ini ya, k per ax plus b. Maka asimtot datarnya 0, asimtot tegaknya min b per a gitu ya. Berarti dari sini kita langsung dapat asimtot datarnya karena di sini nggak ada x-nya, nggak ada x gitu ya. Maka asimtot datarnya adalah
Y sama dengan 0. Sedangkan asimtot tegaknya adalah X sama dengan min B per A. B itu yang belakang. Belakang adalah 2. Berarti min 2 per 1. Ya. Atau caranya adalah pembilang penyebut, Atau saya tulis aja cara lain di bawah sini. Cara lainnya adalah penyebut sama dengan 0. Oke, saya tulisnya di atas. Kita tuliskan penyebutnya adalah X plus 2. Penyebut itu yang bawah ya. 1 per X plus 2. Ini pembilang. Yang ini penyebut. Penyebut itu yang bawah. X plus 2 sama dengan 0. Ya, berarti X-nya sama dengan 2-nya pindah. Yang dari positif jadi negatif 2. Ini kan sama dengan min 2 per 1 min 2. Ya. Nah, selanjutnya setelah menentukan asimtot, kita menentukan titik bantu. Ya, berarti kita bikin aja. Ini X, ini Y gitu ya. Untuk memudahkan. Oke? Misalnya kita masukkan X-nya berapa ya? X-nya 0 deh. Kalau X-nya 0, berarti kan gini. 1 per, untuk X sama dengan 0. Berarti 1 per 0 tambah 2 sama dengan 1 per 2. Berarti sini 1 per 2. Gitu ya. Kemudian X-nya misalkan 1. Nah, untuk X sama dengan 1, ini 1 per, X-nya ganti 1. 1 tambah 2 sama dengan 1 per 3. Atau saya kasih negatif 1 sekarang. Untuk X sama dengan negatif 1. Maka jadinya 1 per, ini ubah jadi negatif 1. Negatif 1 tambah 2. Negatif 1 tambah 2 berapa? 1 gitu ya. 1 per 1 sama dengan 1. Nah, gitu ya. Nah, berarti cara gambarnya. Yang pertama kita gambarkan dulu asimtot datar dan asimtot tegak. Di sini asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. 0 kan di sini ya. Nih, ini kan 0 di sini. Berarti dia tepat di sumbu X ya. Ini yang warna biru adalah asimtot datar ya. Dia setara dengan sumbu X persis. Di sumbu X-nya ini ya. Itu asimtot datar. Kemudian yang tegaknya itu adalah X min 2. Min 2 mana? Ini ya, min 2 nih. Berarti kita garis, sebenarnya putus-putus aja sih nulisnya ya, nggak usah garis terus. Nah, putus-putus kayak gini aja. Ini juga sebenarnya putus-putus, tapi karena dia tepat di sumbu X, jadi kan nanti kalau putus-putus ibu gambarnya nggak kelihatan ya, jadi ibu warnain sampai keren biar kelihatan gitu. Maksudnya dia sejajar dengan sumbu X ini untuk asimtot datarnya. Nah, sekarang kita gambarkan garisnya pakai warna merah deh. Kita gunakan titik bantu ini. Yang pertama, untuk X-nya 0, Y-nya adalah setengah. Y-nya adalah setengah. Setengah itu berarti sekitar di sini ya. Sini nih, setengah di sini ya. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya setengah. X-nya 1, Y-nya sepertiga. Kira di sinilah. Sepertiga itu kan lebih kecil daripada setengah. Berarti agak di bawah sini ya. Kemudian X-nya min 1, Y-nya 1. Di sini ya. Nah, X-nya min 2 itu nggak ada ya. X-nya min 2 itu pasti nanti nggak ada. Nah, terus kita cari yang di daerah sini nih. Daerah, ini kan baru daerah kanan ya. Daerah kirinya kita cari. Kita masukkan aja min 3. Untuk min 3 nih ya. X-nya min 3. X sama dengan min 3. Maka 1 per min 3 tambah 2. X-nya kan diganti min 3. Min 3 tambah 2 adalah min 1. Berarti sama dengan min 1. Oh, untuk min 3 dia X-nya min 1, Y-nya min 1. Ya. Y-nya min 1. Berarti ke sini. Ini ya, min 1 kan ini. Nah, di sini. Di sini nanti ya. Terus, kemudian, untuk X-nya min 4. Per min 4 tambah 2. X-nya diganti min 4 ya. Min 4 tambah 2 adalah min 2 atau min 1 per 2. Min 1 per 2 kan di atas sini. Ini adalah min 1 per 2 di atas sini. Berarti kurang lebih di sinilah ya. Nah ya, jadi kalau digambarkan kurang lebih akan seperti ini bentuknya. Nah gitu ya. Nah, dia nggak boleh nyentuh garis X. Yang ini juga sama.
dia nggak akan nyentuh sumbu X ini. Nah, gitu ya kurang lebih. Dan dia nggak boleh nyentuh yang biru-biru ini, ya nggak boleh nyentuh yang biru-biru ini. Jadi pasti bentuknya tuh lengkung gini sama gini. Tapi tinggal lihat nih birunya di sini berarti dia kayak gini kurang lebih tuh, nggak boleh nyentuh. Ini juga sama, nggak boleh nyentuh yang biru-biru. Nah, ke sini. Nah, atau ini udah saya gambarkan ya secara detailnya. Nah, ini dia. Ini saya hapus dulu. Sebentar tuh ya, sama ya, min 2 di sini. Kemudian dia ada di sini. Sumbu datar, asimtot datarnya di sini nih. Nah, makanya dia si ini tuh nggak nyentuh ke X kan, cuma di atasnya. Ini juga sama nih, dia nggak nyentuh di X, cuma di bawahnya. Ya, jadi kalau rasional itu gambarnya bentuk grafiknya begini dan begini sebenarnya. Cuma nanti kita cari yang berpotongan ininya gimana, berpotongan ininya di mana, ya. Garis potongannya ini, set, yang titik-titik putus ini. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Menentukan persamaan grafik fungsi rasional. Nah, ini kan nih, kita cari asimtotnya. Nih, udah jelas nih. Pokoknya intinya gini aja, tinggal lihat panah. Oh, ini panahnya. Nah, pasti kayak gitu. Atau saya kasih warna aja deh biar kelihatan, nggak usah putus-putus. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Oh, kalau ini tepat di sumbu X-nya, tepat di sumbu X-nya. Nah, kayak gitu. Ya, asimtotnya warna merah. Berarti di sini kita punya pokoknya apa-apa butuh asimtot. Asimtot datarnya Y sama dengan 0 ya, karena dia ada di sumbu X. Sumbu X ini kan 0 di sini Y-nya. Y 0. Asimtot tegaknya X sama dengan ini X ya. X-nya berapa nih? X-nya 2. Kalau di sini tuh tepat 0 ya. Y-nya 0. Kenapa Y? Karena datar. Datar itu Y. Tegak itu X. Udah, selanjutnya titik bantu. Kita cari titik bantu. Titik potong aja deh. Titik potong, berarti kita punya titik potongnya di mana? Misalkan ini nih. Ini ya, ini kan titik potong tepat di titiknya. X-nya 4, Y-nya 1 ya. X-nya 4, Y-nya 1. Ini ya. Atau pakai yang lain juga boleh, misalkan ini ya. Nih. Ya, di sini kan tepat. Berarti X-nya 0, Y-nya min 1. Coba kita lihat lagi. Karena asimtot datarnya adalah 0 ya di sini, maka ya karena asimtot datarnya Y sama dengan 0, maka bentuk umumnya adalah Y ya atau Fx gitu ya, Fxd. Fx sama dengan K per AX plus B. Kita kembali lagi. Nih ya, kalau kita punya KAX plus B, kemudian kalau kita punya persamaan rasional K per AX plus B, maka asimtot datar Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita punyanya asimtot datar Y sama dengan 0 ya, berarti fungsinya adalah yang ini, K per AX plus B. Seperti itu maksudnya ya. Jadi karena di sini asimtotnya 0, maka bentuknya jadi nanti seperti ini. Fungsinya pasti bentuknya K per AX plus B. Nah, kemudian tadi dengan bentuk umum ini kita peroleh asimtot tegaknya, itu rumusnya adalah ini yang belakang ya. Min B per A, yang belakang dikurangi yang belakang per yang depan, karena di sini plus jadi min. Min B per A. Sekarang kita masukkan. Kita punya asimtot tegaknya sama dengan 2. Nih, asimtot tegak. Asimtot tegak. Kita punya di sini 2, kita sama dengan kan dengan rumus yang ini. Min B per A ya. Ini kan asimtot tegak, ini juga asimtot tegak. Ini sama nih. Sama. Nah, dari sini kita dapat 2A sama dengan min B. Atau B-nya sama dengan minnya dibagi dengan ini. Ini kenapa 2A, Bu? Dikali, kali silang ya. A-nya pindah ke kiri jadi perkalian. Karena ini pembagian, pindah ke kiri jadi perkalian. A kali 2 jadi 2A. Karena ini kita mau bagi sama-sama, kita bagi negatif, jadi yang di sini jadi negatif 2A. Atau negatifnya pindah ke 2A gitu ya. Atau kita tuliskan B sama dengan min 2A. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya, masukkan lagi, substitusikan lagi ke bentuk umum.
substitusi ke fx. Kan kita punya fx-nya adalah K per AX plus B. Maka kita masukkan K per A-nya tetap, B-nya kita ganti jadi ini nih, min 2A. B kita ganti jadi min 2A. Nah, ini fungsi berikutnya yang udah substitusi. Selanjutnya, substitusi titik bantu. Terserah mau yang ini boleh, yang ini boleh. Saya ambil yang kecil aja nih, yang ada nolnya. X0 sama dengan 1. X atau 0, min 1 ya. Ini kan ditulisnya kalau dalam bentuk koordinat X-nya 0, Y-nya min 1 gitu ya. Masukkan, berarti kan F0 gitu ya. Kan X-nya 0, berarti X-nya ini kita ganti 0. Sama dengan K per A dikali 0 min 2A. F0-nya berapa? Y-nya. Ini kan Y, F0 itu Y. Y-nya berapa? Min 1. Berarti min 1 sama dengan K per A kali 0 kan 0. Berarti ini min 2A. Ya, A kali 0 kan 0 dikurangi 2A, berarti sisa yang min 2A aja. Nah, selanjutnya kali silang, min 2-nya kita pindah ke kiri. Ingat, kalau pindah dari pembagian, pindah ke kiri jadi perkalian ya. Dari pembagian pindah jadi perkalian. Min 2A dikali min 1. Min kali min jadi positif 2A sama dengan K. Nah, dapat kan? Selanjutnya substitusi lagi ya. Nilai K-nya ke fx ya. Kita punya fx yang terakhir adalah ini. Ini fx yang terakhir. Fx yang terakhir ya, ingat ya. Ax min 2A. Ax min 2A. Berarti masukkan. K-nya diganti A. 2A jadinya. K-nya diganti sama ini. 2A per Ax min 2A. Nah, inilah dia fungsinya nantinya. Tapi kan biasanya dalam bentuk angka, Bu. Ini kan masih ada AA-nya. Oke, caranya, cara terakhir ya. Cara terakhirnya, ambil sembarang nilai A. Ambil sembarang nilai A. Sembarang nilai A. Misalkan di sini saya ambil A sama dengan 1. Maka fx-nya jadinya 1 kan? 1 kali 2. 2 per A 1. Ini kan A-nya 1. 1 kali XX min 1 kali A ya. A. Sorry. Ini min 2 kali A-nya ganti 1 ya. Min 2 kali 1 ya min 2. Berarti inilah fungsinya. Jadi nanti ambil sembarang nilai A. A-nya boleh nggak Bu saya ganti jadi 0? Boleh. Nggak boleh. Ya, A-nya nggak boleh 0, sorry. A-nya nggak boleh 0 karena di sini kan dia X-nya. Jadi berarti jadi 0 sama 0 dong fungsinya ya. Ambil sembarang nilai A kecuali 0. 0. Nggak boleh 0, oke? Selain 0 boleh. Misalkan saya mau ambil min 1, Bu. Ya boleh, kalau min 1 berarti jadinya min 2 per ini min X gitu ya. Ini jadi plus 2. Boleh, terserah anak-anak ya. Boleh 2 nggak Bu? Boleh juga. Nah, oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ibu jelaskan ya untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.